Halo, balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas satu saham yang bergerak di sektor konstruksi, yaitu saham Adikarya. Berikut ini sedikit summary tentang latar belakang Adikarya ya. Jadi memang 51% sahamnya itu shareholdernya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sedangkan 49% beredar di publik. Kemudian jasa terbesarnya adalah di sini adalah jasa konstruksi, kemudian berikutnya properti real estate 9% dan investasi infrastruktur sebesar 8%-an ya. Kemudian pelanggan utamanya yang bisa kita lihat di sini adalah Kementerian PUPR, kemudian Jogja Solo Marga Makmur dan PT Hutama Karya. Ini yang berelasi ya, PT Hutama Karya. Jadi memang proyek-proyeknya sangat bergantung pada proyek pemerintah juga di sini karena di sini tiga pelanggan utamanya salah satunya memang Kementerian PUPR, juga PT Jogja Solo Marga Makmur yang sifatnya konstruksi juga proyek pemerintah ya. Nah, bagaimana ke depannya? Apakah saham Adikarya ini masuk dalam watchlist teman-teman? Kita akan lakukan analisa sebentar lagi, namun buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di-subscribe dulu karena selain saham ADI, kita juga akan membahas saham-saham lain secara fundamental sehingga teman-teman tahu performa sahamnya tanpa perlu repot-repot membolak-balik layar PDF laporan keuangan ya. Dan kita mulai saja untuk saham Adikarya. Untuk pertumbuhan asetnya, kalau kita lihat memang asetnya bertumbuh. Untuk 2 tahun terakhir juga bertumbuh. Namun yang menarik di sini adalah pertumbuhannya ditopang oleh pertumbuhan utang di sini. Sedangkan untuk ekuitasnya justru menurun tipis. Nah, ini cukup menjadi perhatian ya karena saya sebagai investor membutuhkan pertumbuhan ekuitas juga untuk mendapatkan return ya. Namun kalau dilihat dari growth dari total aset memang menyenangkan juga memiliki perusahaan yang memiliki aset yang bertumbuh. Namun kalau pertumbuhannya akibat total debt mungkin harus diberi lampu kuning dahulu ya. Dan ini sedikit summary-nya. Jadi memang ada beberapa alasan aset dapat bertumbuh dan di sini alasan yang pertama ya, alasan pertambahan utang menjadi salah satu faktor yang cukup dominan di sini. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat di sini total utangnya itu di tahun 2021 mencapai 31 triliun ya, 31,9. Sedangkan long term debt-nya atau yang bersifat jangka panjang jumlahnya justru kecil ya. Hanya 5.600 atau mungkin bisa dibilang 1/6-nya. Jadi ini merupakan pertanda yang menurut saya cukup baik, namun ada tanda serunya juga ya. Jadi kan long term debt adalah utang yang berjangka panjang, biasanya menggerus keuntungan perusahaan dengan adanya beban bunga. Namun di sisi lain, ketika long term debt-nya rendah, namun total debt-nya tinggi, artinya kan perusahaan memiliki short term debt atau utang yang jangka waktunya di bawah 1 tahun. Nah, kepemilikan dari uang kas menjadi sangat penting bagi perusahaan. Ini yang perlu kita telaah lebih lanjut selanjutnya. Namun, dengan performa long term debt yang cukup rendah, kita bisa memberikan lampu hijau terlebih dahulu di sini. Dan ini sedikit summary-nya. Lanjut. Kemudian, bicara utang tadi, dibandingkan dengan ekuitasnya, ternyata nilainya 5,73 ya. Nilai ini bertumbuh terus dari tahun 2015 hanya 1,47 dan sebagai investor saya menginginkan sebenarnya nilainya kalau bisa di bawah 1 atau maksimal di bawah 2 lah ya. Menurut saya itu yang aman. Namun di sini dengan angka 5,73 menjadi perhatian saya.
Kemudian kalau kita lihat memang long term debt per asetnya tadi seperti kita lihat ternyata hanya 15% ya, rendah. Jadi memang utangnya sangat penuh di short term debt dan nilai rasionya memang lebih tinggi dari yang membuat saya nyaman. Jadi kita akan analisa lebih dalam ya untuk bagian utangnya di sini. Ini porsi dari keseluruhan utang, terutama utang jangka pendek ya. Jadi yang hijau ini jangka panjang, sisanya adalah jangka pendek. Ini jangka panjang, ini sisanya jangka pendek. Di sini utang jangka pendeknya itu 33% dari total liability-nya atau utang keseluruhannya adalah utang usaha. Jadi perusahaan ini menggunakan resource untuk kegiatan operasionalnya berdasar menggunakan utang usaha gitu ya. Kemudian yang terbesar berikutnya adalah di utang subkon. Jadi pembayaran secara cashnya mungkin dinanti-nantikan, sedangkan lebih berpusat pada utang usaha maupun utang subkon. Nilai ini lebih besar daripada utang jangka panjangnya sendiri gitu ya, keseluruhannya. Kemudian utang bank juga digunakan sebagai pembiayaan mungkin ya, dan beban akrual yang dibayarkan lebih dahulu. Jadi ini komposisi yang menurut saya memang cukup wajar ya untuk perusahaan yang sifatnya konstruksi untuk memiliki utang yang besar, karena memang cenderung lebih banyak di utang usaha ini. Dan selama pihak yang berelasi memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan konstruksi ini, sebenarnya tidak ada masalah. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah memang nilainya sudah sangat tinggi ya, di atas 2 yang menurut saya membuat tidak nyaman. Jadi saya akan memberikan lampu merah di sini. Lanjut. Nah, ini menjadi perhatian bahwa memang dengan menggunakan utang yang jangka pendek dengan jumlah yang cukup besar tadi ya, maka kebutuhan cash-nya akan menjadi penting di sini. Dan terbukti di sini perusahaan memiliki cash ratio yang trennya selalu menurun, dan pada Maret 2021 bahkan cash ratio-nya hanya memiliki 3%. Sedangkan untuk asset turnover kalau di annualized, artinya bagaimana sih produktivitas asetnya itu, untuk Maret 2021 untuk di annualized bahkan lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sangat penting bagi kita karena cash ratio yang ready atau uang kas yang dimiliki perusahaan ready itu cukup rendah ya dibandingkan utang jangka pendeknya. Kita harus melihat cash flow dari perusahaannya, dan ini cash flow untuk perusahaannya. Kalau kita lihat di sini cash flow yang sifatnya positif terakhir di 2018, di 2019, 2020 dan 2021 kuartal pertama atau Maret, cash flow keseluruhannya atau net cash flow-nya bertanda negatif, dan ini cukup mengkhawatirkan. Mungkin ada yang beranggapan bahwa cash flow negatif ini karena di awal kuartal gitu ya, jadi memang masih awal-awal. Namun kalau kita lihat di sini ada yang 31 Desember, meskipun yang warna biru adalah operational cash flow ya. Jadi memang 3 tahun terakhir kuartal pertamanya cash flow operasionalnya negatif, jadi mungkin banyak mengeluarkan biaya terlebih dahulu ya. Namun di sisi lain kalau kita lihat di 31 Desember, cash flow yang dimiliki perusahaan pun ternyata secara total nilainya negatif. Di akhir tahun ketika tutup buku, cash flow-nya negatif akibat di sini pembayaran utang yang besar ya di sini ya, yang berwarna abu-abu. Jadi dengan rentetan total cash flow yang sifatnya negatif dari tahun ke tahun gitu ya, ini menjadi sesuatu yang kurang nyaman menurut saya. Terlebih dengan aset turnover yang
nilainya menurun dari tahun ke tahun, ini akan menyebabkan resiko yang tinggi menurut saya. Jadi ini saya akan memberikan lampu merah di sini. Lanjut. Untuk revenue atau pendapatan dari perusahaan, kalau kita lihat juga terjadi penurunan dari Maret 2020 ke Maret 2021. Kemudian kalau dari tahunan pun diprediksi nilainya akan menurun kalau produktivitasnya atau kegiatan operasionalnya menghasilkan hasil yang konsisten ya. Jadi ini bentuk kurvanya menurun kembali ke angka mungkin sekitar tahun 2016-an ya. Mundur sekitar 4 tahunan. Jadi ini cukup membuat kurang nyaman buat saya. Jadi saya memberikan lampu merah di sini. Dan ini sedikit summary-nya. Dan memang ini merupakan suatu hal yang sulit bagi perusahaan yang di sektor konstruksi karena faktor-faktor eksternal sangat mendominasi seperti kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan untuk pemulihan dari kondisi pandemi misalnya ya. Lanjut. Kemudian untuk net profit juga kalau kita lihat nilainya masih positif namun nilainya sangat tipis ya. Dibanding Maret 9,1 di 2021 jadi 6,7. Ini Maret 2020, Maret 2021 jadi 6,7. Dengan net profit margin yang juga sangat rendah di bawah 1% ya, hanya 0,3%. Apa yang menyebabkan net profit margin ini menjadi sangat rendah tersebut? Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa revenue-nya memang seperti yang kita lihat tadi ya, 2020 ke 2021 mungkin mengalami penurunan. Namun dari sisi beban pokok penjualan maupun di sini kita lihat beban umum dan beban keuangannya ini nilainya cukup besar ya dibandingkan misalnya di tahun 2018 atau 2019 sehingga secara total akumulasinya menyebabkan beban-beban ini memakan porsi dari revenue sehingga kita lihat di sini memang jarak antara revenue dengan beban menjadi sangat kecil karena di sininya tebal ya, cukup tebal di beban umum dan di beban administrasi. Meskipun kalau kita lihat dari beban pokok penjualan dia masih bisa mengikuti atau bisa bersifat variabel terhadap revenue perusahaan. Jadi di sini kita bisa memberikan lampu merah di sini karena menurut saya ini cukup membuat tidak nyaman. Jadi memang kalau dalam konteks perusahaan ini penjualannya juga menurun, kemudian net profit margin yang cukup rendah juga. Lanjut. Times interest earned yaitu berapa kali lipat perusahaan menghasilkan keuntungan dibandingkan bunga utang yang dimiliki perusahaan. Nilainya lebih baik kalau nilainya di atas 1. Maret 2020 nilainya di atas 1, namun Maret tahun ini nilainya masih 0,99. Masih cukup mendekati nilai 1 ya, namun yang sangat membuat tidak nyaman bagi saya di sini mungkin dari return on equity-nya ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, nilainya memang return on equity-nya cenderung cukup rendah untuk bulan Maret ya. Kalau dikalikan dengan 4, jadi sekitar 0,48 di sini. Nilai ini juga turun dari 2020. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain, misalnya berinvestasi di reksadana obligasi atau bahkan di kalau misalnya deposito ya, bermain deposito, nilai ini juga masih bisa head to head gitu, masih bisa
dipertimbangkan untuk masuk deposito. Jadi di sini saya akan memberikan lampu merah di sini. Lanjut. Dan mungkin satu-satunya menurut saya yang membuat ini menjadi sangat menarik adalah dari sisi PBV-nya. Kalau saat video ini dibuat harga sahamnya di 960, maka berdasarkan sejarah PBV-nya dengan aset yang dimiliki, dengan porsi ekuitas yang dimiliki, maka bisa naik sampai 1691 atau naik 76%. Sedangkan mungkin kalau pendekatannya price to earning ratio, karena memang earningnya tadi terbatas ya, karena faktor-faktor mungkin eksternal ya, faktor-faktor pandemi dan kebijakan pemerintah juga. Jadi ini mungkin saya bisa bilang tidak valid, lebih valid yang PBV. Karena ini lebih merepresentasikan potensi dari perusahaan. Jadi memang potensi untuk naiknya masih cukup besar, masih sangat besar. Saya memberikan lampu hijau di sini. Dan ini sedikit summary-nya. Kembali lagi harus disesuaikan dengan kondisi teknikal dan isu yang berkembang terhadap perusahaannya. Jadi summary-nya adalah pertama, growing aset. Apakah asetnya bertumbuh? Ya, masih bisa dicentang karena asetnya bertumbuh, tapi kembali lagi pertumbuhan itu diakibatkan oleh leverage atau akibat dari penambahan utang ya. Sedangkan secara ekuitas justru mengalami sedikit penurunan. Untuk likuiditas, low debt to equity ratio belum bisa saya centang ya. Meskipun long term debt-nya memang rendah, namun debt to equity ratio-nya sangat tinggi, melebihi ekspektasi saya di atas 2 ya. Kemudian activity high cash reserve juga belum, karena cash flow-nya bersifat negatif, kemudian juga cash ratio-nya masih di bawah 5% ya, bahkan di bawah 5%. Kemudian profitability, increasing profit juga belum, selain karena revenue-nya juga mengalami penurunan, juga net profit margin-nya tipis sehingga profitability-nya masih belum bisa tinggi. Sedangkan untuk valuation ini masih bisa saya centang karena masih bersifat low price ya dibandingkan PBV secara sejarahnya. Jadi mungkin untuk perusahaan ini sampai di sini dahulu. Kesimpulan saya menurut saya adalah memang perusahaan yang memiliki potensi untuk meningkat, namun dibutuhkan sentimen-sentimen lain atau pemberitaan-pemberitaan lain mengenai kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang akan diambil perusahaan untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini ya. Permasalahan-permasalahan ini. Karena ini cukup vital menurut saya. Kembali lagi, ini adalah opini pribadi saya dan dapat berubah terhadap perubahan-perubahan data, dan kembali lagi yang paling penting bukan rekomendasi atau bukan ajakan untuk melakukan apapun. Oke, buat teman-teman yang ingin menonton video-video seperti ini, analisa saham-saham berikutnya, jangan lupa untuk subscribe karena kita akan bahas fundamental dari saham-saham lain. Dan terutama yang paling penting adalah jangan pernah membeli saham tanpa mengetahui bagaimana performa perusahaannya, karena itu seperti membeli kucing dalam karung. Oke, saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.